Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat mengikuti ngopi atau ngobrol psikologi pada malam hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang beneran seperti sekarang. Yang saya hormati kepada Buya Edo selaku dosen pengampu mata kuliah psikoterapi Islam, saya juga mengucapkan selamat datang kepada pemateri dan juga para peserta ngopi pada malam hari ini. Susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama ialah pembukaan, yang kedua ialah pembacaan doa, selanjutnya foto bersama, selanjutnya pemaparan materi oleh pemateri yaitu Anis Rana Mardianti dan juga Desi Fitriani, dan sesi tanya jawab atau sharing session. Selanjutnya ialah penutup. Baiklah, cara selanjutnya ialah pembacaan doa. Kepada Albi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta, para hadirin sekalian, marilah kita berdoa sejenak agar acara kita lancar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan seminar ngobrol psikologi yang bertemakan terapi sholat sebagai media pereda kecemasan. Ya Allah, jadikanlah seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ya Rabbi, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan, dan lindungilah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Rabbi, lapangkanlah dada kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana bi rahmati zaki amal yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa yang telah kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya ialah foto bersama. Untuk para peserta dimohon untuk menghidupkan kameranya. Kita akan mengambil foto atau dokumentasi. Untuk para peserta dimohon sekali lagi untuk menghidupkan kameranya. Terima kasih kepada para peserta yang telah menghidupkan kamera. 1, 2, 3. Adalah acara foto dokumentasi telah terlewati, dan selanjutnya ialah pemaparan materi oleh pemateri kita, yaitu Anis Rana dan juga Desi Fitriani. Selanjutnya acara akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu Raymond Marian, mahasiswa psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Kepada moderator, saya persilakan. Baiklah, terima kasih MC telah membuka acara kita pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai acara kita pada hari ini,
Mohon maaf karena tadi sinyal jadi gangguan. Baiklah, sebelum masuk ke sesi materi, saya akan menyebutkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Tri Albi Hoiri, yang kedua Ananda Mahardika Salsabila, yang ketiga Anis Rana Mardianti, yang keempat Ayu Julia, yang kelima Desi Fitriani, yang keenam Devi Sari Andini, yang ketujuh Fitriani, dan yang kedelapan saya sendiri Raymond Marian selaku moderator. Sesi materi kita pada seminar kali ini akan ada dua narasumber. Narasumber pertama akan menyampaikan materi mengenai sholat sebagai media terapi, dan yang kedua adalah bagaimana agar sholat tersebut berhasil. Langsung saja kepada pemateri pertama. Sebelumnya saya akan menyebutkan dulu CV-nya. Nama Anis Rana Mardianti, tempat tanggal lahir Batu Raja 26 November 2000, status mahasiswa aktif Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Langsung saja kepada Saudara Anis Rana, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sholat sebagai media terapi kecemasan. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu psikoterapi Islam. Psikoterapi memiliki dua kata, yaitu psycho dan terapi. Psycho yang artinya jiwa, sedangkan terapi yang artinya penyembuhan. Maka psikoterapi bisa dikatakan sebagai penyembuhan jiwa. Dan jika dikaitkan dengan Islam, definisi psikoterapi Islam itu yaitu sebuah teknik pencegahan dan pengobatan gangguan kejiwaan yang berasal dari permasalahan kehidupan manusia dengan menggunakan kombinasi pendekatan keagamaan dan pendekatan psikologi dalam perspektif agama Islam yang bisa diterapkan sendiri ataupun bisa juga dengan bantuan seorang psikoterapis dan kita sebagai kliennya. Next. Nah, karena di sini kita terapinya itu adalah sholat, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu sholat. Sholat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sholah. Nah, dalam secara bahasa atau etimologi, sholat itu artinya doa. Sedangkan dalam arti terminologi atau istilah, para ahli fiqh itu mengartikannya secara lahiriah, yaitu beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Kita sebagai umat muslim pasti tahu syarat-syarat itu seperti apa. Next. Nah, di sini sholat dalam agama Islam itu menempatkan kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga. Ia merupakan tiang agama di mana ia tidak dapat tegak kecuali dengan sholat. Nah, tujuan didirikannya sholat itu menurut Al-Quran terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya yaitu, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dengan sholat, sebenarnya itu dapat menghindarkan kita dari perbuatan keji ataupun munkar. Next. Nah, selanjutnya kecemasan. Apa sih itu kecemasan? Mengapa kecemasan itu bisa terjadi?
kecemasan itu, atau dalam bahasa psikologinya itu yaitu anxiety. Menurut Samsu Yusuf, cemas itu merupakan ketidakberdayaannya neurotik, rasa tidak aman, tidak matang, dan kurang kemampuan dalam menghadapi tuntutan realitas lingkungan, kesulitan, dan tekanan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini cemas itu bisa berupa ungkapan emosi yang secara universal itu merupakan sesuatu yang bisa menjadi maladaptif bila tidak dirasakan sama sekali. Keadaan seperti ini itu perlu direspon karena akan mengakibatkan stres jika tidak diobati secara khusus. Next. Nah, mengapa kecemasan itu bisa terjadi? Yang pertama yaitu karena trauma masa lalu. Kemudian yang kedua itu memiliki gen kecemasan umum dari keluarga, udah keturunan. Terus yang ketiga memiliki penyakit dengan pengobatan jangka panjang. Di sini maksudnya itu karena penyakitnya itu sudah terlalu lama, jadi ia tuh merasa cemas ketika mendapatkan pengobatan yang terlalu sering ia lakukan. Kemudian yang keempat yaitu memiliki riwayat penggunaan obat-obatan terlarang. Yang kelima yaitu memiliki riwayat gangguan pada sistem syaraf. Next. Mohon maaf kepada Saudara Anis Rana, suaranya belum dihidupkan. Kita ulang ya. Di sini kan apa sih gejala kecemasan itu? Kecemasan itu ada berbagai macam. Coba moderator next. Kecemasan itu, gejala-gejalanya itu seperti misalnya munculnya rasa cemas dan khawatir yang berlebihan. Kemudian yang kedua itu munculnya pikiran yang berlebihan tentang rencana atau kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, mudah merasa tersinggung, gelisah, gugup, dan tersudut. Keempat, ragu-ragu, takut, dan sulit untuk mengambil suatu keputusan. Yang kelima yaitu sulit untuk berkonsentrasi. Kalau secara fisik juga bisa seperti merasakan sesak nafas. Sesak nafasnya itu seperti susah untuk mengatur nafas. Itu kemudian mulutnya kering atau sering kencing karena cemas yang berlebihan tersebut. Kemudian berpeluh atau keringatnya berlebih sampai bisa tremor, kemudian kulitnya itu terasa dingin, mudah marah ataupun panik, risaunya itu sepele, hanya gara-gara masalah itu dia risau sampai bisa marah kepada sekelilingnya. Terus next.
Kemudian sholat sebagai terapi pereda kecemasan. Mengapa? Sholat ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, bisa untuk terapi seperti galau, gundah, ataupun cemas yang bersemayam dalam diri kita. Dengan mengerjakan sholat secara khusyuk, yaitu dengan niat menghadap dan berserah diri kepada Allah secara total, serta meninggalkan semua kesibukan maupun problematika kehidupan, maka seseorang itu akan merasakan tenang, tentram, dan damai. Rasa gundah, stres, cemas, dan galau tersebut senantiasa menekankan kehidupannya akan sirna. Nah, hubungan seseorang dengan Tuhannya, etika sholat akan menghasilkan kekuatan spiritual yang sangat besar, yang memberikan pengaruh pada perubahan penting dalam fisik dan psikisnya. Kekuatan spiritual ini seringkali menghilangkan stres, menyingkirkan kelemahan, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Jadi, kalau kita melakukan sholat itu secara khusyuk, benar-benar untuk tujuan berserah diri kepada Allah, maka dapat menghasilkan kekuatan spiritual yang itu yang sangat besar. Dan pengaruhnya juga akan besar sesuai dengan niat yang kita lakukan. Kemudian para dokter itu menyebutkan adanya penyembuhan yang begitu cepat untuk beberapa jenis penyakit ketika penderitanya berada di lokasi ibadah haji maupun lokasi ibadah yang lainnya. Jadi para dokter itu mengatakan bahwa jika kita melakukan penyembuhan itu langsung ke lokasinya, maka penyembuhan itu tuh bisa lebih cepat bereaksi. Baiklah, mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh narasumber pertama, Saudara Anisrana Mardianti. Materi yang sangat bermanfaat sekali, mulai dari pengenalan apa itu psikoterapi Islam dan masuk ke materi mengenai sholat. Mungkin sedikit yang saya tangkap dari apa yang Saudara Anisrana tadi jelaskan, ada hal yang menarik dari kecemasan, bahwa Saudara Anisrana tadi mengatakan bahwa jika seseorang tidak pernah mengalami kecemasan sama sekali, malah akan menimbulkan perilaku maladaptif. Bukan seperti itu, Saudara Anisrana? Ya, betul. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih. Mungkin kepada teman-teman peserta di sini yang ingin bertanya, silakan langsung saja on the spot untuk mengetik pertanyaannya di room chat Zoom kita. Langsung saja kita masuk ke sesi kedua dengan narasumber kedua kita. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan CV narasumber kedua kita. Nama Desi Fitriani, tempat tanggal lahir Pagar Alam 10 Mei 1999, dan sekarang sebagai mahasiswa aktif Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Dan di narasumber kedua ini akan membawakan materi mengenai cara bagaimana agar terapi sholat ini berhasil dalam mengatasi kecemasan. Langsung saja kepada Saudari Desi Fitriani, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang bagaimana cara terapi sholat ini agar berhasil. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makna dari gerakan-gerakan sholat. Apa sih makna dari gerakan-gerakan sholat itu? Oke, yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Takbir adalah sama saja dengan ungkapan dari niat. Maka dalam melakukan sholat itu pasti ada takbir. Sebagai bentuk pengingat niat dalam setiap perpindahan gerakan sholat. Yang kedua adalah ruku. Ruku merupakan salah satu gerakan sholat yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Ruku disunahkan untuk membaca tasbih. Yang selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal merupakan sebuah gerakan bangun dari ruku sebelum melakukan sujud. Gerakan i'tidal merupakan bangun dari ruku lalu berdiri dan kemudian sujud, di mana dalam gerakan ini dapat melatih pencernaan yang baik.
Yang keempat yaitu adalah sujud dengan tumakninah. Dalam gerakan sujud itu ialah meletakkan kepala kita ke sejadah yang kita bentang di atas lantai tempat kita berpijak. Manfaat dari gerakan sujud ini ialah dapat memaksimalkan aliran darah dan juga oksigen ke otak kita. Yang kelima adalah duduk di antara dua sujud. Dengan duduk di antara dua sujud ini, kita disebut dengan duduk ifsyah. Cara kita melakukan gerakan duduk di antara dua sujud adalah bangun dari sujud, kemudian duduk dengan meletakkan kaki kiri di bawah bokong dan kaki kanan dilipat menghadap kiblat. Yang keenam adalah duduk tasyahud awal. Pada saat melakukan gerakan sholat dalam posisi duduk tahiyat awal ini, kita lipatan paha dan betis saling bertemu dan menggenggam semua jari-jari, kemudian memberikan isyarat dengan mengangkat jari telunjuk kita. Yang ketujuh adalah duduk tasyahud akhir atau duduk awal. Pada saat melakukan gerakan sholat dalam posisi duduk tahiyat awal, maka lipatan pada betis dan saling bertemu dan menggenggam semua jari-jari, kemudian memberikan isyarat dengan mengangkat jari telunjuk. Yang ketujuh adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir adalah posisi terakhir dalam gerakan sholat. Dalam gerakan ini disebut dengan duduk tasyahud akhir karena dalam bacaannya tersebut terdapat kalimat asyhadu. Yang kedelapan adalah salam ke kanan dan ke kiri. Gerakan ini adalah menolehkan kepala kita ke arah kanan dan juga kiri, sehingga leher urat menjadi tertarik dan ketika itu terjadi kelenturan dalam urat leher kita. Okay, next. Oke, lantas bagaimana sih cara agar terapi sholat yang kita lakukan ini berhasil? Ritual sholat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk terapi rasa galau, gundah, dan cemas yang bersemayam di dalam diri manusia. Dengan mengerjakan sholat secara khusyuk, yakni dengan niat menghadap dan berserah diri secara total kepada Allah, maka seseorang akan merasa tenang, tentram, dan damai. Rasa gundah, stres, cemas, dan galau yang senantiasa menekankan kehidupan yang akan sirna. Pada hakikatnya, ritual salat memiliki faedah yang sangat besar. Ibadah tersebut mampu menciptakan rasa tenang dan tentram dalam jiwa kita, menghilangkan perasaan berdosa pada diri seseorang, menyingkirkan perasaan takut, gelisah, cemas, dan memberikan kekuatan spiritual yang dapat membantu proses penyembuhan berbagai penyakit fisik maupun psikis, membekali semangat dan kemampuan untuk mengerjakan karya besar, serta menerangi hati sehingga siap untuk menerima ilmu ilahi. Oke, selanjutnya. Berdiri, terapi sholat itu bahagia sejati dengan sholat-sholat yang kita lakukan selama ini. Akan tetapi perbedaannya adalah sholat dalam terapi ini kita memahami pokok-pokok yang terkandung dalam 6 gerakan di dalam sholat yang kita lakukan tersebut. Di antaranya yang pertama adalah berdiri. Saat berdiri kita membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada poin-poin atau pokok yang terkandung yang mesti kita renungi dan kita hayati saat berdiri tadi. Poinnya adalah syukur, bimbingan, dan ketahanan iman, atau biasa disebut dengan subhan. Selanjutnya adalah ruku. Saat ruku kita merenungi poin-poin di dalam doa yang kita baca saat ruku. Dan poin yang terkandung adalah tunduk dan menurut alias disingkat dengan turut. Jika kita renungi dan kita pahami dalam doa yang kita baca dalam ruku adalah poin yang mewakili arti dalam doa tersebut. Setelah membaca doa ruku, lalu kita merenungi makna poin turut tadi. Selanjutnya adalah i'tidal atau bangkit dari ruku. Saat i'tidal kita juga merenungi poin yang terkandung dalam doa yang kita baca, yakni hak, pujian dan takdir atau biasa disingkat dengan takdir. Kita membacanya setelah selesai membaca doa i'tidal terlebih dahulu
Dan poin-poin itu kita renungi dalam hati. Dalam poin itu kita menyadari bahwa betul bahwa Allah adalah zat yang maha dipuji dan tidak ada pujian yang lebih besar terhadapnya. Yang selanjutnya adalah sujud. Dalam gerakan sujud, poin yang harus kita pahami adalah poin maaf, sinar jiwa dan raga, atau yang biasa disingkat dengan masjid. Uniknya, semua poin itu disingkat dengan baik dan mudah diingat. Yang terakhir adalah duduk di antara dua sujud. Mohon maaf. Di dalam gerakan ini kita juga merenungi dan menghayati poin-poin yang dilakukan dalamnya, yaitu ampunan, kasih sayang, sejahtera, dan iman. Keempat poin tersebut disebut dengan aksi. Nah, yang terakhir adalah duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Di gerakan yang keenam ini, sholat kita juga merenungi poin-poin yang terkandung di dalamnya. Poin yang terkandung di dalamnya adalah sholawat, kesaksian, dan takwal, dan disingkat dengan sosial. 3 poin itu kita renungi dan kita hayati, serta kita maknai sedalam-dalamnya ketika setelah membaca doa dan duduk di antara tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tarulan nih. Mohon maaf, audiens bisa dimatikan mikrofonnya. Oke, baiklah, terima kasih. Mungkin sekian presentasi saya tentang tata cara melakukan agar terapi sholat berhasil. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan dari materi kedua kita, Saudara Desi Fitriani. Mungkin sedikit yang ingin saya tanyakan dan ingin sharing sedikit sebelum masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin saya selalu bertanya-tanya, apakah semua sholat itu bermanfaat di dalam mengatasi kecemasan ataupun ada sholat-sholat tertentu, misalnya sholat subuh, sholat asar. Mungkin itu saja sih yang saya tanyakan. Adakah sholat-sholat tertentu yang bisa mengatasi kecemasan atau semua sholat itu bisa mengatasi kecemasan? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf, tadi. Oke, saya mungkin akan mencoba menjawab ya. Berdasarkan, mohon maaf, bisa dimatikan. Oh, MC. Oke. Menurut pengalaman saya sendiri sih, menurut saya, semua sholat itu bisa membantu meredahkan kecemasan. Alamak. Misalkan ya. Nggak usah malah Bang Jago, nak. Enggak. Usah marah Bang Jago sekarang. Nak. Mohon maaf kepada host, bisa suara yang tadi dimatikan. Sudah? Baik, lanjut narasumber. Terima kasih. Tadi pertanyaannya, apakah semua sholat itu bisa meredakan kecemasan ya? Ya, apakah benar. ada sholat itu? Ya. Menurut saya, dalam pengalaman pribadi saya itu, semua sholat bisa meredakan masalah kecemasan. Contohnya saja dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan nih kita mau melakukan seperti ini presentasi. Sebelum itu kita melakukan sholat dulu, dan saya pribadi merasakan cemas itu tadi mulai mereda gitu, bisa membantu untuk meredakan kecemasan kita tadi. Kalau itu sih pengalaman pribadi dari saya ya. Mungkin itu saja. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih moderator untuk sedikit penjelasannya yang sudah saya tanyakan lagi, yang sudah saya tanyakan tadi. Di sini di room chat sudah ada satu pertanyaan. Sebentar, saya akan bacakan. Nama saya Fendi dari UIN Raden Patah Palembang, izin bertanya.
indikasi utama yang paling terlihat ketika seseorang mempunyai gangguan kecemasan berlebih apa ya? Mungkin narasumber pertama bisa sedikit membagi jawabannya untuk pertanyaan ini sebelum narasumber kedua memberikan jawaban. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Fendi Setiawan. Indikasi utama yang paling terlihat ketika seorang punya gangguan kecemasan berlebih. Sebenarnya kecemasan itu bisa terlihat dengan mata kepala kita sendiri. Salah satunya itu ketika kita merasakan panik. Nah, jika seseorang itu paniknya itu sudah sangat berlebihan atau bahkan secara tiba-tiba dan mungkin bisa saja berangsur berulang-ulang. Nah, tapi cemasnya itu tidak tahu, tidak jelas maksud kecemasannya itu cemas karena apa, seperti itu. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, gejala-gejalanya itu kan bisa seperti berkeringat, palpitasi atau berdebar-debar, gugup seperti itu, merasa seperti tersedak atau sesak di dada, yang saya bilang tadi sesak nafas, kemudian merasa seperti mengalami serangan jantung, ketakutannya itu sudah berlebihan, gemetar, dan merasa seperti tidak berdaya sama sekali. Nah, seorang dengan kondisi seperti ini merasa seperti akan diserang kapan saja dan di mana saja dengan gangguan tersebut. Mungkin seperti itu. Apakah sudah jelas? Mohon maaf narasumber, tadi ada sedikit penjelasan yang kurang jelas di bagian akhir, bisa sedikit diulangi? Jadi di sini indikasi utamanya itu terlihat dari rasa panik yang ia tampilkan pada saat dia merasakan gangguan tersebut. Paniknya itu ya jelas terlihat dari gejala-gejala yang telah saya ini sebutkan, seperti berkeringat itu, kemudian merasa jantungnya itu berdebar-debar, dan rasa sesak nafas yang nafasnya itu tidak teratur, kemudian ketakutan dalam setiap apapun yang ia lakukan, dan itu ia merasakan cemas itu tanpa sebab, tidak tahu karena apa, seperti itu. Baik, terima kasih atas pemaparan dari narasumber pertama. Di sini ada satu pertanyaan lagi dari Pram Universitas Sriwijaya. Izin tanya, apakah efek dari terapi ini langsung terasa pada percobaan pertama sekali terapi? Terima kasih. Mungkin narasumber kedua bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Pram ini. Kepada narasumber kedua kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Pram Universitas Sriwijaya, izin tanya, apakah efek dari terapi ini langsung terasa pada percobaan pertama sekali terapi? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Pram. Menurut saya, apabila kita melakukan sholat itu dengan benar-benar dan secara khusyuk dan memaknai apa yang terkandung dalam bacaan sholat kita itu, insya Allah terapi ini akan langsung berhasil pada percobaan pertama. Apabila kita benar-benar memaknai bacaan sholat yang kita baca dan memahami dan khusyuk dalam mengerjakan sholatnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih narasumber kedua atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin kepada Saudara Pram, dan maaf siapa tadi?
karena saya tadi keluar jadi di Zoom-nya tidak ada. Mungkin bisa memberikan klarifikasinya di room chat, apakah sudah jelas dari jawaban yang diberikan kedua narasumber kita? Baik, untuk Saudara Pram itu sudah jelas. Untuk Saudara Fendi juga sudah jelas. Baiklah, kepada teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan langsung saja menulis pertanyaannya di room chat. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin sebelum menutup sesi materi kita pada hari ini, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari dua materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Mungkin yang saya dapat simpulkan adalah bahwa sholat ini memang ampuh dalam mengatasi kecemasan. Dan semua sholat pada dasarnya mampu mengatasi kecemasan, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunat. Tetapi terkadang memang ada beberapa sholat-sholat yang lebih diutamakan, seperti sholat di malam hari ataupun sholat duha, sholat tahajud, karena itu memang sholat-sholat yang pas untuk kita dalam mengatasi kecemasan ataupun kegundahan. Dan juga pada dasarnya manusia itu pasti akan mengalami kecemasan, hanya saja untuk ukuran dan intensitasnya saja yang berbeda. Jadi justru jika seseorang tidak pernah mengalami kecemasan sama sekali, akan mengalami perilaku maladaptif yang justru berbahaya bagi dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa merasakan suatu kecemasan itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada moderator. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri ngopi pada malam hari ini, sepertinya baru banyak peserta yang baru masuk di tengah-tengah acara. Kami dari pihak tim ngopi ingin mengambil dokumentasi sekali lagi. Jadi untuk para peserta dimohonkan untuk menghidupkan kameranya lagi, karena tadi banyak peserta yang masuk di pertengahan acara. Para peserta dimohon untuk menghidupkan kameranya sekali lagi. Agar kita bisa mengambil dokumentasi. Yang belum menghidupkan dimohon untuk menghidupkan kameranya. Baiklah, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung dari awal hingga akhir acara ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah memaparkan materinya, dan juga kepada Buya Edo tadi yang sempat masuk ke dalam acara ngopi pada malam hari ini. Di sini saya selaku MC mengucapkan
Ribuan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dari kami semua. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya mohon pamit undur diri. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.